Jenis pisang ini cukup difavoritkan oleh masyarakat dunia. Pisang Cavendish selain memiliki rasa yang khas dan lezat, pisang ini juga mengandung berbagai gizi baik yang bagus untuk kesehatan. Tak heran usaha pisang Cavendish cukup diminati di tanah air. Dilansir dari bisnis.com, kontribusi ekspor khususnya buah-buahan Indonesia pada 2019 mencapai 95,98 juta dolar Amerika Serikat dengan total volume sekitar 110.000 ton. Dari total ekspor tersebut, ekspor produk pisang memberikan kontribusi sebesar 11,62% terhadap ekspor buah-buahan nasional dengan nilai 11,15 juta dolar Amerika Serikat dengan volume 22.000 ton. Maka menjadi peluang tersendiri bagi bisnis budidaya pisang Cavendish yang memiliki kualitas grade bagus dan layak menjadi komoditas buah-buahan yang diekspor. Pada tahun 2020 lalu, harga jual pisang Cavendish di beberapa supermarket ditawarkan seharga 20.000 per kilogram untuk jenis Sunpride. Namun, ada buah tersebut dengan harga mencapai 100.000 per 1 kilogram, tergantung lokasi pembelian. Memasuki 2021, harga buah pisang Cavendish terbilang naik dibandingkan 2020 lalu. Untuk berat per kilogram pisang Cavendish jenis Sunpride yang awalnya dijual seharga 20.000 naik menjadi 53.000 di berbagai supermarket. Namun, jika Anda membeli buah pisang Cavendish di pasar tradisional atau tengkulak, maka bisa dipastikan memperoleh harga yang lebih terjangkau. Ingin tahu lebih jauh tentang budidaya pisang Cavendish yang sayang untuk dilewatkan? Berikut ini 5 cara budidaya pisang Cavendish untuk pemula mudah dan menguntungkan versi Agrotech. Pertama, pemilihan bibit. Pohon pisang Cavendish merupakan pohon yang dapat tumbuh ditanam melalui tunas, sehingga untuk mendapatkan hasil yang berkualitas perlu memilih bibit pisang atau tunas indukan yang berkualitas pula. Tunas yang berkualitas memiliki ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dengan ukuran diameter batang sebesar 7 hingga 12 cm. Benih pisang yang berasal dari tunas harus dilakukan proses pembibitan terlebih dahulu sebelum ditanam. Hal tersebut bertujuan agar pisang mampu tumbuh dengan baik, serta tunas bibit akan terhindar dari berbagai penyakit tanaman yang dapat menghambat pertumbuhannya. Untuk melakukan pembibitan, yakni dengan memberikan tunas insektisida dengan dosis 0,5 hingga 1%. Biarkan proses pembibitan pisang selama 1 hingga 2 jam, atau Anda bisa menunggunya hingga bekas pemotongan tunas. Namun, pisang Cavendish dapat pula dikembangbiakan dengan menggunakan metode kultur jaringan. Keunggulan bibit pisang hasil kultur jaringan dibandingkan dengan bibit dari anakan adalah bibit kultur jaringan terbebas dari penyakit seperti layu moko dan layu Panama. Kedua, penyiapan lahan. Buatlah saluran air di sekitar lahan tanam agar tidak ada air yang menggenang di sekitar pohon Cavendish yang dapat menyebabkan tunas menjadi busuk. Usahakan pH tanah di angka 5. Jika kurang dari itu, taburilah kapur pada tanah dengan dosis sekitar 300 kg per hektarnya untuk menjaga kadar keasaman tanah. Lahan yang bagus untuk menanam pohon pisang ini harus berada di daerah yang berketinggian 1600 mdpl. Tanah yang cocok untuk menanamnya harus memiliki kandungan humus yang kaya serta berupa tanah liat berpasir. Jangan memilih tanah yang mudah tergenang dengan air. Tempat yang baik untuk pertumbuhan pisang ini harus bersuhu di antara 27 hingga 30 derajat Celcius. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan musim yang terjadi. Ketiga,
Perawatan pohon pisang. Lakukan penyiraman menggunakan pompa mesin atau manual secara rutin. Jangan lupa untuk melakukan penyiangan agar tanaman terbebas dari hama. Ketika pohon pisang memasuki usia 4 hingga 6 bulan, lakukan penjarangan setiap pohon dengan ukuran jarak 3 hingga 4 meter. Penjarangan ditujukan agar pohon pisang dapat tumbuh dengan seimbang. Ketika jantung pisang mekar dan tumbuh bunga terakhir, Anda harus memotong jantung pisang tersebut untuk meningkatkan produksi buah antara 2 hingga 5%. Jika terdapat buah yang tumbuh tidak sempurna, sebaiknya dibuang saja. Jangan lupa untuk membungkus tan dan pisang dengan plastik agar buah dapat terlindungi dari berbagai penyakit. Berilah pemupukan lanjutan sebanyak 2 kali setelah masa tanam, yakni pada 3 bulan sekali. Pupuk yang digunakan berupa pupuk organik maupun anorganik. Keempat, tahap penanaman. Lakukan pengolahan lahan agar tanah mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tunas pisang. Saluran air juga perlu diperhatikan agar tidak tergenang yang akan membuat tunas pisang cepat membusuk. Selanjutnya, buatlah lubang pada tanah dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm dengan ukuran jarak antar lubang satu dengan lainnya sekitar 3 hingga 4 meter. Berilah tanah dengan campuran pupuk NPK sebanyak 1 sendok makan, pupuk kandang sebanyak 2 kg, dan pupuk puradon sebanyak 1 sendok makan. Diamkan tanah seperti itu dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu. Setelah itu, tanamlah tunas pisang ke lubang tanam dengan posisi akar harus menyentuh pada tanah. Bibit pisang harus lebih tinggi 20 hingga 30 cm di atas permukaan tanah. Setelah itu, siram bibit dengan air. Waktu yang baik untuk penanaman yaitu ketika masuk musim hujan agar pohon menerima curah hujan yang dibutuhkan. Kelima, proses pemanenan. Panen dilakukan setelah buah tua atau bahkan sudah ada yang masak di pohon. Sedangkan untuk ekspor, pisang dipanen tidak terlalu tua, tetapi sudah masak fisiologis, yaitu kadar patinya sudah maksimum. Pada keadaan ini, kualitas buah cukup baik dan mempunyai daya simpan yang cukup lama. Usia atau umur panen buah pisang Cavendish yakni 1 tahun. Apabila umur buah terhitung sejak muncul 80 hingga 100 hari, maka buah pisang Cavendish sudah bisa dipanen. Atau indikator lainnya adalah dengan melihat daun bendera telah mengering. Kemudian tampak pada salah satu buah telah mengalami perubahan warna, yakni berwarna kuning. Waktu panen buah pisang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menghitung jumlah hari dari bunga mekar hingga siap dipanen atau dengan melihat bentuk buah.